Pak Yunus. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Gimana nih perkembangan kegiatannya dalam 1 bulan lebih kurang terakhir kemarin kita jumpa di PI 1 ya? Iya Bu, benar. Apa saja Pak yang udah dipelajari di modul itu? Yang sudah dipelajari dari modul 1.1 itu tentang Ki Hajar Dewantara. Bagaimana berprinsip bahwasannya seorang guru itu mendidik harus sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, seperti itu Bu. Kemudian di 1.2 itu kalau nggak salah nilai guru penggerak ya. Apa saja yang Pak yang udah dirasakan? Setelah dirasakan bahwasannya seorang guru itu punya nilai-nilai sendiri, tidak hanya untuk guru penggerak, bahwasanya seorang guru itu bisa berkolaboratif, mandiri, kreatif, dan juga bisa berpihak dengan terhadap anak. Iya, seperti itu. Ya, karena itu yang diharapkan. Yang diharapkan. Kalau implementasi di kelas, apa yang udah dilakukan? Kalau di kelas, insya Allah sudah saya laksanakan, terutama itu kita melihat bagaimana suasana hati anak kan. Maka sebelum dan sesudahnya itu sering saya gunakan refleksi, kadang anak ini merasa malu untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah belajar gitu kan. Entah karena bosan dia kan, karena takut mungkin dengan gurunya. Jadi jadi saya selalu terapkan, kalian harus berani mengungkapkan perasaan kalian. Jadi ini kesempatan refleksi kalian untuk mengungkapkan apa materi yang sudah didapat dan perasaannya, dan nanti untuk perkembangan selanjutnya. Gimana respon anak-anak Pak? Untuk respon anak, untuk awal-awal mereka memang agak malu-malu, tapi sekarang sudah mulai berani untuk mengungkapkan bahwasannya hari ini Pak saya bahagia, lebih senang daripada ini. Atau tadi Pak pelajaran yang ini tadi agak bosan, seperti itu. Jadi mereka sudah mulai artinya udah ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan. Gimana kalau dengan rekan-rekan sejawat Bapak? Kemarin untuk masalah refleksi mereka, ya sudah saya coba ajak, contohnya di agama itu sudah Pak, bagaimana sudah selesai materi, sudah Pak mau ujian, coba Pak nanti ansur-ansur refleksi, mana tahu anak itu ada sesuatu yang mengganjal, seperti itu. Dan beberapa guru sih masih, tapi secara umumnya belum semua. Belum semua, tapi udah ada beberapa. Sudah ada beberapa. Ya. Nah kemarin di Loka 1 kita kan ada lembaran bagaimana CGP merintis komunitas praktisi di sekolahnya. Kira-kira sudah ada rencana Pak Yunus ke sana? Rencana kemarin itu sudah kita buat alur rencananya, tapi ternyata yang tidak direncanakan bisa dibuat, seperti contohnya sekarang membentuk koordinator penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu komunitasnya sudah saya bentuk, dan kemarin itu cara bentuknya tentu dirapatkan dulu kan, siapa-siapa saja yang jadi koordinatornya, kemudian dari koordinator itu nanti menyampaikan ke rekan-rekannya apa yang mesti dilakukan, seperti itu. Dan kami berusaha untuk berkomunikasi di situ, nextnya apa lagi, dan apa yang kurang dan sebagainya. Artinya udah ada. Sudah ada. Pengembangan ke depannya Pak Yunus harapkan apa? Ya, pengembangan karena ini P5 juga kami dalam tahap belajar, maka untuk kedepannya target kita itu tidak hanya koordinator saja di dalam situ, jadi semua guru bisa mengembangkan apa sih yang P5 itu. Jadi tidak hanya koordinator saja yang paham gitu. Artinya kita Pak Yunus sudah berusaha, tinggal pengembangannya gitu ya Pak ya. Udah bagus ya. Kemudian bagaimana rencana Bapak ke depannya agar perjalanan Bapak di guru penggerak ini berjalan lancar, maksimal gitu? Apa rencana ke depannya? Ya, rencana karena kita juga sekolah ini ada angkatan yang ke-7, kemungkinan untuk selanjutnya karena ada teman CGP juga, jadi kita bisa berkolaborasi nantinya. Apalagi nanti kan pendaftaran CGP angkatan 8 sudah selesai kemarin, dan itu semoga aja yang 5 orang itu bisa nanti berkolaborasi juga. Alhamdulillah dukungan Bu Kepsek luar biasa ya. Alhamdulillah ya, luar biasa Bu Kepsek dan juga rekan-rekan kawan lainnya. Mudah-mudahan kegiatan Pak Yunus ini mendapat respon yang baik, yang positif dari semua.
yang ada di sekolah ini, sehingga kedepannya pembelajaran kita semakin baik ya Pak Yunus ya. Nah, oke Pak Yunus, demikian saja, nanti kita lanjut ke ruang pertemuan untuk visi misi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yunus ya. Profil pelajar Pancasila itu. Jadi mari sama-sama kita simak presentasi dari Bapak Muhammad Yunus dan sama-sama kita bahas juga mengapa kita mengambil visi itu, apa misi kita dan apa tujuan kita untuk mencapai misi tersebut. Oke Bapak Ibu ya, langsung saja saya serahkan kepada rekan CYP Bapak Muhammad Yunus. Silakan, saya tutup. Oh, saya serahkan dulu, belum saya tutup. Nanti dulu selesai baru ditutup. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Leni Rosmita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan coba membahas tentang pemahaman kita tentang visi sekolah, terutama visi sekolah di SMA Negeri 5 Tembusai Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sini, kita akan coba untuk buat kesepakatannya dahulu. Kesepakatan belajar kita yang pertama adalah ini. Seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Artinya apa? Silakan Bapak Ibu nanti berpendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing, sesuai dengan kata hati dan pemikiran atau pengalaman Bapak Ibu di lapangan nanti. Kemudian ada berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya apa? Ketika nanti ada Pak Sada menyampaikan pendapat pribadinya, maka yang lainnya bisa berpikiran terbuka dan kita menghargai atau menghormati pendapat rekan kita. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka kita berharap semuanya bisa mendengarkannya. Artinya apa? Tidak ada yang mengobrol dan berbicara dengan rekan sebelahnya. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Nanti kita persilakan baru berbicara. Kemudian berpartisipasi penuh. Ini artinya apa? Yang masalah di luar kita tinggalkan dahulu. Masalah gotong royong anak, masalah tugas, kemudian masalah WA, nanti yang ada WA masuk ditinggalkan dahulu. Kita lepas dulu HP-nya, jangan membaca WA atau balas-balasan WA, atau kadang bahkan browsing-browsing. Itu. Ini supaya kita hadir penuh seluruhnya di sini. Yang ada masalah di rumah tangga, persiapan untuk nikah, kita tinggalkan dulu. Ya Bu Aida. Kemudian di sini ada mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Jadi jangan merasa terbebani masuk ke kelas ini. Jadi Bapak Ibu bisa bergembira. Jadi nanti tidak ada paksaan menyampaikan idenya, atau nanti takut ada kepala sekolah di sini, ada guru kita dari luar di sini, tidak masalah. Kalau nanti pengalaman silakan disampaikan, tidak masalah. Baik, itu kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tujuan pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah kita bisa memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan kita sebagai inisiatif perubahan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahannya itu bisa menggunakan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiasi. Oke, sebelum itu di sini ada sebuah puisi yang dibuat oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno.
Kita cobalah salah seorang bapak atau ibu untuk membacakannya. Ada yang bersedia? Yuk, Bapak Ibu. Nggak mesti guru bahasa Indonesianya. Yang suka Silakan, boleh yang bersedia. Bacanya di depan aja. Oke. Ya, tepuk tangan buat Bu Aida. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, sesuai suasana hati. Nggak mesti seperti penampilan di ini. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno-Hatta. Karya Insinyur Soekarno. Hatta itu wakilnya ya. Jikalau aku berdiri di Pantai. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang kayu yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Siti Nur Aida. Itu tadi adalah puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Baik, kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari puisi tersebut apa sih makna sebenarnya dari puisi tersebut? Silakan, mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan. Ada? Oke, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, mengawali rekan-rekan, sekilas kalau melihat puisi dari yang sudah dibacakan oleh Bu Siti Nur Aida, meskipun tadi ada gangguan Pak Kapsen SD 019 telepon, bahwasanya inilah pandangan Indonesia itu diwakili oleh berbagai hal. Itulah landscape, gambaran Indonesia itu seperti apa, tertuang dalam kata-kata yang ada di dalam puisi tadi. Gambaran umum wilayah Indonesia itu. Kemudian ada hal-hal kecil menuju gambaran Indonesia itu tercermin dalam kalimat-kalimat seperti bahwasanya Indonesia itu besar, di dalam Indonesia itu ada berbagai macam, ada gunung, ada tanaman,
kemudian ada makhluk hidup yang semuanya terkumpul menjadi satu. Itulah Indonesia. Mungkin ayo Bapak Ibu kita sama-sama mengeluarkan pendapat dalam memaknai sebuah puisi. Betul tidaknya urusan nanti saya kembalikan lagi ke Ya, betul sekali. yang luar biasa. Kepada Bapak disilakan ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Rubiatun, Ibu Kepala Sekolah kita. Baik, sekarang dari Bapak dan Ibu silakan. Oke, silakan Bu Yuri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puisi yang luar biasa, karya Bung Karno dibacakan dengan luar biasa oleh rekan kita Ibu Aida. Secara gambaran pemahaman saya, memaknai puisi yang amat sangat indah ini adalah sebagai sebuah bentuk pengharapan dan juga harapan akan masa depan bangsa yang terlukis dari setiap sudut-sudut keindahan dan budaya serta pernak-pernik yang ada di tanah Indonesia ini. Jadi menurut saya ini adalah sebuah harapan, cita-cita dan juga tujuan bangsa yang harusnya bekerja sama untuk dapat mewujudkan impian dan makna dari puisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Bu Yuri. Ada? Ini perwakilan bapak-bapaknya, silakan. Oke, ada? Oke, silakan Pak Marsudi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Yunus. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal terkait tema dari puisi tersebut, yaitu menurut saya bahwa seseorang itu sangat cinta terhadap Indonesia, di mana menunjukkan sesuatu yang dilihat, yang dirasa itu tentang Indonesia. Jadi keyakinannya terhadap Indonesia itu sangat yakin sekali. Mungkin tema yang saya rasa kecintaan terhadap Indonesia. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, itu tadi ada 3 pendapat dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Yuri dan Pak Marsudi. Dan benar sekali, apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut adalah ini merupakan bentuk apa yang ada dalam pikirannya. Ketika dia melihat si miskin, maka itu pikir adalah Indonesia. Yang terlihat perkebun-kebunan, yang dipikirkannya adalah Indonesia. Dilihat gunung-gunung, sawah, lembah, desa, yang terpikir di kepalanya adalah Indonesia. Nah, harapan dari puisi ini adalah kita sebagai seorang guru, seorang pendidik juga berharap seperti itu. Artinya apa? Contoh, ketika Bapak Ibu, contoh Mas Adam ini, melihat Bambang, yang terpikir apa dari si Bambang? Lihat masuk kelas, lihat anaknya duduk dengan rapi, yang terpikir oleh Bapak Ibu apa? Terlihat anak kita umpamanya Christine, apa yang terpikir di benak kita? Nah, contoh lagi si Kelvin anak kita seperti itu, apa yang tertimbul di benak kita? Nah, jadi ketika lihat jam jadwal mengajar, apa yang timbul di benak kita yang kita pikirkan? Apakah hanya tanggung jawab seperti lagu senam kita tadi pagi? Guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan memiliki visi ke depannya. Jadi kita seorang guru itu punya visi ke depannya. Contoh Pak Jelani sedang mengemban ekstrakurikuler Rohis, tentu punya visi sendiri. Anak saya bakalan harus bisa pandai ini, pandai mengaji, pandai pidato, pandai ceramah. Sama Pak Hendra dan Bu Waryanti PMR, visi kedepannya apa? Anak saya pandai minimal untuk memberikan pertolongan pertama ketika nanti seandainya melihat orang lagi kecelakaan, atau bisa merawat keluarganya di rumah. Itu visi kedepannya. Pramuka apa lagi? Banyak sekali. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita punya visi kedepannya untuk apa? Bu Aida melatih seni, nari, kira-kira apa visi kedepannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita tentang seorang guru itu harus memiliki visi untuk anak kita. Olahraga, visi anak kita harus lulus
ke tingkat kabupaten minimal untuk FS2 apa? O2SN. Untuk kesenian FLS2N. Untuk bahasa Indonesia ada literasi dan lain sebagainya. Bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar mengajar, habis beban, pulang, datang pagi, piket, kemudian masuk mengajar, setelah mengajar, istirahat, masuk lagi, pulang, maka habislah. Anaknya hanya paling mengeluh. Banyak kali tugasnya. Karena kita tidak punya tujuan visi ke depannya anak kita untuk apa. Belajar bahasa Indonesia tujuannya apa visinya kira-kira? Kimia apa sih visinya? Biologi apa sih? Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya visi. Anak kita yang paling minimal sekali itu kalau bisa kita jadikan orang. Tidak pandai dia di pengetahuan, bisa di yang lainnya. Jadi visi kita bisa keseluruhannya. Baik, sekarang kita lanjut ke visi sekolah. Ayo Bapak Ibu, ada yang masih ingat apa visi sekolah kita? Ayo, siapa? Ayo, apa? Visi sekolah kita? Unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi. Mantap dalam mintak dan iptek. Nah, gimana anak yang mau hafal kita aja? Gimana kita punya pandangan ke depan kalau kita nggak hafal visi sekolah kita? Visi sekolah kita adalah ini. Unggul dalam prestasi, mantap dalam imtak dan iptek, santun dalam bersikap serta peduli lingkungan. Nah, pembuat atau yang membuat visi ini memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Anak kita itu mau dijadikan apa sebenarnya? Unggul dalam prestasi. Prestasinya itu tidak hanya di dalam bidang akademik, tetapi bisa di non-akademik. Contoh akademik kemarin, kimia sudah lulus sampai tingkat provinsi. Kemudian olahraga kemarin jadi juara berapa Bu Leni? Nah, juara 2. Kemudian kemarin puisi, Angger dan Haris ya Bu Yuni. Nah, itu prestasi. Prestasi lainnya apa? Tidak mesti yang diadakan seperti itu. Mereka bisa awalnya tadi tidak bisa ngaji jadi bisa mengaji, itu juga prestasi. Awalnya tidak bisa gaptek, artinya HP nggak bisa, email aja nggak bisa, bisanya cuma WA. Nah sekarang jadi bisa, itu juga prestasi. Kemarin yang main volley-nya nggak bisa passing, sekarang jadi bisa, itu juga prestasi. Bahkan kalau bisa kita ambil juga anak yang sering memberi makanan kepada temannya, itu juga prestasi sebenarnya. Jadi prestasi itu jangan mentang-mentang prestasi nanti dalam mindset kita adalah juara provinsi fisika, matematika, bukan yang itu. Oke, kemudian ada mantap dalam imtak, iman dan takwa. Makanya kita ada pembiasaan di hari Jumat. Itu ya, baik yang Muslim maupun yang Kristiani, setiap pagi Jumat ada muhadarah dan untuk ibadah untuk Kristianinya. Kemudian iptek. Nah ini kita sedang gencar-gencarnya. Iptek ini tidak hanya untuk siswa, guru juga harus. Artinya apa? Jangan pula nanti siswanya pandai edit videonya pakai KineMaster. Kita cuma pandai pakai apa tulisannya capcut. Ah, cuma pandainya itu. Bu, saya mau pakai KineMaster boleh nggak? Nggak boleh, harus pakai ini. Nah itu tidak boleh. Karena anak sudah luas, kita masih yang kecil. Bu, saya pakai Canva, tapi gurunya bisanya cuma KineMaster. Tidak boleh dibatasi. Berarti iptek silakan. Contoh sekarang kita sudah kembali lagi ada namanya informatika dan itu dipelajarin. Dan informatika sekarang tidak sama seperti dulu. Sekarang cuma bagian umum-umumnya. Contohnya bagaimana supaya surat undangan itu namanya nggak ditulis manual.
Gimana supaya videonya itu bisa diklik linknya, kata-katanya bisa langsung video. Kalau dulu kan enggak. Ini laptop adalah sekarang sudah tidak lagi, langsung fungsi dalamnya. Seperti itu. Kemudian di bawah serta santun dalam bersikap. Mimpi kita adalah anak kita tidak hanya sekedar anak, guru, TU, kepala sekolah, semua jajaran masyarakat SMA Negeri 5 Tambusai Utara memiliki sikap yang santun, baik berbuat, baik berbicara, dan bertindak. Bertindak dan berbuat sama ya, Bapak Ibu. Kemudian ada serta peduli lingkungan. Nah, setelah kita melihat visi SMA Negeri 5 Tambusai Utara, yuk kita sama-sama berpikir bagaimana kira-kira anak kita mau dibawa kemana. Nah, saya beri waktu 3 menit. Silahkan Bapak Ibu boleh berpikir, berenung sebentar selama 3 menit. Nanti saya akan tanyakan satu-satu apa sih pandangan Bapak Ibu untuk anak kita ke depannya. Nah, mungkin saya bisa tambahkan berdasarkan visi yang sudah ada ini, apalagi pandangan Bapak Ibu, apakah kira-kira visi ini cukup untuk anak didik kita? Apakah perlu ada tambahan lagi, atau terlalu luas atau terlalu apa? Ya, kita sama-sama di sini berdiskusi membahas visi kita ini. Oke Bapak Ibu, sudah kebayang kira-kira anaknya mau dibawa kemana? Kalau ada lagunya Pak Yai, gimana lagunya? Mau ada yang mau dibawa kemana? Oke, ini yang akan kita bahas. Ibu memimpikan murid yang seperti apa, Bu Deni? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Ada, ayo silakan. Oke, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beda di sini saya akan mengatakan bahwa saya mempunyai visi sekolah kita. Tadi seperti kata Ibu Reni, sudah pas belum gitu ya Bu? Menurut saya di sini sudah cukup bagus ya visi SMA kita, dan saya rasa sudah pas. Mungkin di sini tinggal pelaksanaannya saja Bu. Terkhusus kalau untuk prestasi, alhamdulillah dari 5 tahun berdiri sekolah ini Bu, saya sudah banyak prestasi yang kami raih Bu. Dan kalau untuk impact dan impact, alhamdulillah mungkin terkhusus untuk yang satu dalam bersikap itu mungkin yang harus sama-sama kita perbaiki ke depannya, bersikap kepada sesama teman atau terkhusus lagi kepada gurunya. Kadang anak SMA ini mungkin jiwa dia itu melihat kami yang masih muda Bu dianggap seperti teman gitu Bu. Jadi kalau bercanda atau berbicara jadi disamakan seperti teman. Nah, itu tidak masalah sebenarnya selagi masih ada etika, masih ada anak-anak sopan di dalam. Kalau untuk sesama teman ya masih terdengar, bahkan di depan guru pun masih banyak bahasa yang tidak sopan diungkapkan sama temannya di depan guru. Maksudnya tidak segan gitu Bu. Itu ada guru ngomongnya asal-asalan. Kalau untuk lingkungan, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, sudah bagus, bisa dibilang ada kerjasama antara guru dan siswanya. Mungkin yang kita tidak kerjasama kita semua, yang untuk sikap mari sama-sama kita perbaiki. Mungkin guru bisa jadi contoh utama bagi siswa. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, dengan Ibu apa tadi? Bu Tri
Jadi sama seperti padi ya Bu, semakin berilmu semakin merunduk, bukan semakin berisi habis dimakan burung ya. Ya kadang kan semakin berisi dia semakin banyak ilmunya semakin sombong, semakin congak. Yang ini salah, yang ini salah. Pak Sadam itu salah ya. Padahal menurut Pak Sadam itu sudah benar gitu kan. Pak Marsudi itu salah ya. Baik, ada lagi mau menanggapi tentang visi kita? Ayo silakan Pak Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi tadi bahwasanya visi kita itu mau dibawa kemana? Ya. Menurut pandangan saya untuk anak-anak kita ini, ya sudah sama-sama kita arahkan untuk satu dalam bersikap peduli lingkungan dan dalam bertata impact juga sudah kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana ke depannya anak-anak kita ini? Menurut saya kalau untuk dalam unggul berprestasi kita akan sesuai bakat dan minatnya. Gak mungkin kita paksakan anak itu untuk harus unggul dalam prestasi di akademik saja. Maka ada mungkin prestasi di non akademik yang tak apa di akademik, maka akan sangat berbeda anak yang prestasi di dalam akademik dan non akademik, maka itu akan diarahkan sesuai bakat dan minat. Mungkin barangkali itu saja untuk satu dalam bersikap peduli lingkungan dan impact dan impact saya setuju dengan yang dikatakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Jailani. Baik, ada yang mau nambahin? Boleh nih? Mana tahu ada ide yang terlintas yang mungkin perlu ditambahkan? Boleh? Nah, boleh nih, boleh nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi mau kita bawa kemana anak kita ini? Kalau saya ya sependapat juga dengan Pak Jailani tadi, anak ini mau kita arahkan berbakatnya kemana? Di non akademik atau di akademik? Tapi selain itu dari beberapa anak kita yang ada bisa dibilang agak Di bawah rata-rata. Gitu. Kalau untuk anak-anak seperti itu, mereka sudah mau saja sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi kita. Seperti anak-anak yang memang tidak berbakat di dalam akademik, di akademik pun mereka tidak berbakat, mau saja mereka kita ajak itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan bermain pun nggak berbakat Bu ya. Kadang diam aja dia. Saking tidak berbakatnya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Leni. Baik, benar sekali. Ini kalau kita gambarkan, ini sudah paket komplit. Jadi ada dari segi prestasi, dari karakteristik anaknya masing-masing, kemudian imannya dan ketakwaan, kemudian ada iptek, ada sikapnya, serta peduli lingkungan. Jadi ini sudah semuanya. Artinya apa? Ini sudah menggambarkan keadaan atau kodrat alam anak ada di sini. Kemudian ada juga kodrat alamnya sesuai dengan perkembangan zamannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas tentang kalimat rumpang ini, kalimat yang berisi titik-titik. Setelah kita pemaparan visi tadi, apa sih yang kita mimpikan dari murid-murid kita? Oke, boleh satu orang untuk menyampaikan. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Oke, Bu Yuri silakan. Nanti kalau kurang nanti tinggal ditambahin aja. Terima kasih untuk kesempatannya berbicara tentang mimpi. Tentunya kita punya versi masing-masing ya Pak ya. Iya benar sekali. Tapi secara umum saya pribadi memimpikan murid-murid saya
yang beres secara keimanan dan agama. Karena menurut saya jika sudah beres masalah ketuhanan, hal yang lain pun akan mudah untuk dibereskan. Secara mata pelajaran, karena saya guru bahasa Indonesia, saya punya cita-cita dan harapan murid-murid saya menjadi kader-kader pembicara yang unggul, tidak hanya di bidang nasional, juga di bidang internasional. Itu impian dan mimpi saya, mengajar dan mengarahkan murid-murid untuk memiliki wawasan global dengan tetap berlandaskan terhadap iman dan juga ketakwaan, adaptif dan dinamis terhadap perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, benar yang dikatakan Bu Yuli tadi. Kalau bicara mimpi, mungkin beda-beda mimpinya ya. Kalau saya pribadi, saya memimpikan siswa-siswi saya kelak menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang pintar. Banyak sekali ya orang pintar nggak bijaksana mengambil sikap yang akhirnya membuat dia tergelincir atas keputusan-keputusan yang sudah diambilnya dalam hidupnya. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tentu saja seorang guru itu sangat memimpikan murid-muridnya terutama suksesnya. Selain dari bijaksana dalam bersikap, memimpikan seorang murid itu kelak sukses. Dan kalau sudah di dalam pembelajaran, saya sangat memimpikan murid-murid ini berprestasi di bidang akademik ataupun di luar akademik. Ada lagi? Oke, yang belum, Kepercayaannya terhadap murid. yang bersuara boleh. Murid saya itu adalah seperti ini, seperti ini nih. Ya. Oke, yang belum boleh. Ya, Bapak Ibu yang belum komentar silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang kita percaya bahwa murid adalah dia bisa. Saya percaya bahwa semua murid itu pasti bisa. Pasti bisa ngapain? Pasti bisa sesuai dengan minat dan bakatnya apa. Kalau misalnya dia menginginkan, kalau misalnya dia menginginkan bakatnya ini, pasti dia akan berbuat dan berusaha supaya dia bisa di bidang tersebut. Contoh, dia menginginkan dia bisa untuk juara. Mungkin dia menginginkan dia akan belajar dengan baik. Jadi semuanya itu murid itu pasti bisa. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya percaya bahwa murid-murid kita itu terutama menyayangi kita semua, menyayangi guru-gurunya. Tentunya mereka sangat bersedia berdatang pagi menerima pembelajaran dari kita. Sebelum kita memberi pembelajaran, otomatis kita harus percaya dulu mereka itu pasti menyayangi kita dan mereka siap untuk menerima pembelajaran dari kita. Terlihat kalau gerimis pun datang ya, bukan? Meskipun datang hujan-hujan pun Beda dengan zaman kita dulu. Kalau hujan dikit pasti nanya walasnya, Bu, hujan, nggak usah masuk ya. Udah kabarnya nggak masuk. Kalau menurut saya kita itu mengutamakan kenyamanan. Kalau seandainya kita sudah nyaman, siswa pun sudah kita buat nyaman, otomatis sekolah ini akan hidup, akan berwarna karena kita semua sudah nyaman. Ya kan seperti kata-kata Bu Arianti itu, saya masih ingat, saya mencari kenyamanan. Ya kan Bu Arianti? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Ya, benar sekali. Di sekolah kita untuk siswa itu mengutamakan pertama adalah aman dan nyaman. Artinya apa? Anak belajarnya aman, tidak ada gangguan dan nyaman. Jadi tidak ada paksaan dari guru. Jadi kalau nggak bisa A, bisa solusinya B. Nggak bisa baca, berarti suruh nonton. Ya kan? Tidak bisa baca puisi, berarti suruh nyanyi. Jarang ya yang bisa puisi, bisa nyanyi. Kadang ada yang bisa nyanyi, ada yang nggak bisa puisi. Dia itu seperti apa? Murid di sekolah kita
sadar betul bahwasannya dia itu seperti apa. Oke, yang belum boleh raise hand. Ayo kita bebas berpendapat. Tidak ada benar dan salah, kan pendapatnya kita masing-masing. Oke, silakan raise hand. Gak usah tinggi-tinggi mungkin. Oke, silakan Pak Sadam. Oke, Pak Sadam lah. Silakan ungkapkan Pak Sadam. Baik, terima kasih Pak Yunus. Murid di sekolah bisa sadar bahwa betul dia itu tahu kalau dia itu seorang pelajar. Dan dia datang ke sekolah itu adalah untuk menerima pelajaran dari guru, baik itu pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Cukup sekian, Pak. Oke. Oke, yang lain silakan dari Walas 10.4 lah, Bu Santi. Kan kira-kira di grup itu kan sudah dengar-dengar selentingan ya, kira-kira murid kita itu sadar seperti apa? Baik, terima kasih. Menurut saya, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwasanya mereka itu harus benar-benar disiplin, terutama dalam bersikap, datang tepat waktu, pulang tentu tepat waktu juga. Ya, itu aja yang mau saya tambahkan. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain bisa. Oke, silakan. Saya sedikit menambahkan pendapat dari teman-teman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia punya tanggung jawab. Ya, kalau siswa kita nggak punya tanggung jawab, mungkin proses pembelajaran yang kita laksanakan tidak berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalimat rumpang saya juga. Yang guru bahasa Indonesia lah yang paham gimana memaknai kalimatnya. Nah, guru bahasa ada 3 kan kalimatnya. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab, kata Pak Marsudi. Oke, silakan. Ya, terima kasih, saya lagi ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin betul, terutama kita itu warga sekolah kita sekolah ini, otomatis kita akan menjaga nama baik sekolah kita itu terutama baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kalau menurut saya itu akan menjaga nama baik sekolah kita. Apapun yang terjadi di dalam sekolah kita, keburukan, apa, tidak akan pernah kita luapkan di luar. Kalau menurut saya menjaga nama baik sekolah. Oke. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi yang terbaik dan menjadi contoh untuk yang lain. Warga sekolah ini yakin, ya harus yakin untuk mewujudkan visi sekolah yang Warga sekolah yakin, kita harus yakin bahwa visi yang kita buat itu bisa. Walaupun hasilnya tidak setahun, 2 tahun, mungkin saat kita nanti sudah 10 tahun, maka visi itu bisa berjalan dengan baik. Karena ibaratnya kalau branded itu, makanan di sini enak loh, itu kan dari mulut ke mulut. Oh, sekolah di sini enak loh, gurunya seperti ini, kita tujuannya paham dan sebagainya. Kemudian terakhir, dan kita dan rekan-rekan kita juga harus paham bahwa kita perlu kerjasama atau perlu kolaborasi. Jadi saling mengisi. Tidak wali kelas nanti kebingungan untuk mengarahkan satu anak, bisa minta tolong dengan rekannya. Yang satunya anaknya enak diajak gimana trik dan akronim dari buat pertanyaan utama kita. Jadi pertanyaan utama kita apa? Kemudian
ambil pelajaran. Bagja itu BA, ambil pelajaran dari apa yang telah kita perbuat. Kemudian gali mimpi. Ada mimpi yang akan kita buat dari visi tersebut. Terus untuk J-nya, ini masih yang tadi. J-nya, A-nya adalah atur eksekusi. Jadi itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi setelah kita pikirkan apa visi kita, kenapa membuat visi itu, dan bagaimana aksinya, dan pembelajaran bagaimana. Tadi yang hilang J-nya ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Nah, kira-kira kita refleksi sebentar. Kira-kira setelah Bapak Ibu kita bahas tentang pemahaman visi sekolah kita, apa yang telah terbesit di pemikiran Bapak Ibu sekarang? Silakan, ada yang mau nyampaikan. Setelah kita paham ini visi kita apa, nah kira-kira kemarin sebelum kita bahas ini dan sekarang setelah bahas apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu? Baik sedikit pemahaman atau apa yang bisa saya tambahkan itu menurut pendapat saya, seperti yang kita tahu visi sekolah kita itu adalah disiplin, berprestasi dalam intek dan intek. Kalau tambahannya untuk kedepannya agar lebih baik lagi dari sebelumnya, kita belum bisa menggunakan aplikasi ini. Untuk kedepannya harus lebih banyak belajar lagi untuk memperbaiki dalam penyampaian ke siswa bagaimana, dalam penerapan kehidupan sehari-harinya bagaimana. Kalau menurut saya itu aja, hanya perlu kita memperbaiki. Oke, terima kasih Bu Leni Mardiana. Oke, silakan ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya. Apa kesan Bapak itu atau Pemaparan yang luar biasa, rangsangan yang luar biasa menurut saya setelah pembelajaran ini awali dengan paparan seperti tadi, semakin membuka jendela wawasan, merubah pola pikir, menambah keyakinan bahwa sebenarnya kita kuat dan kita mampu untuk menciptakan dan mengcreate sebuah peradaban baru dengan diisi oleh generasi muda yang handal, dengan bimbingan-bimbingan generasi yang mungkin lebih senior, dengan tetap berlandaskan kepada tanggung jawab dan amanah, sehingga ketika kita meyakini bahwa mendidik adalah sebuah hutang dan amanah, kita pun akan berusaha untuk melunaskan hutang tersebut dengan baik, dengan diiringi oleh perbuatan ikhlas dan juga tulus dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya, setelah kita sudah melihat visi-visi dan kita sudah menelaah dan bisa paham, tentunya kita harus sadar, ya, sebagai seorang guru kita memang punya keahlian, punya kemampuan, ya, tapi keahlian kemampuan kita sebagai seorang guru tidak dapat merubah, tidak dapat mewujudkan visi-visi tanpa ada kolaborasi. Maka di sini kita dibutuhkan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi sekolah yang sudah bagus ini. Terima kasih. kita bahas dari awalnya dan kita juga sudah tahu bahwasannya kita punya visi walaupun sedikit berbeda, nanti kita bisa berkolaborasi. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Leni Rosmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk CDP hebat kita Bapak Muhammad Yunus dan juga Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi ini. Alhamdulillah saya senang sekali Bapak Ibu hebat semuanya dengan senang hati ya mau ikut andil dalam kegiatan kita ini. Terima kasih banyak.
sudah kita sama-sama bahas tentang visi sekolah kita ini SMA Negeri 5 Tambusai Utara. Ke Pekanbaru naik Superman, sering berhenti menaikkan penumpang. SMA Negeri 5 Tapura memang keren. Bapak Ibu gurunya semua riang dan senang. Balas sendiri. Apa itu dibalas? Artinya dibalas. Ya, terima kasih, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebagai moderator, saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.